Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ardiansyah. Saya di jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang melakukan KKN di Dusun Tambranlor Kaliteko Semen Kidul. Nah, di sini saya akan menjalankan salah satu program yang sudah saya rencanakan dulu waktu awal saya sebelum KKN. Saya di sini akan menjalankan program terkait dengan pembuatan video mengenai beberapa tips untuk menerima paket online di masa pandemi ini, karena kan biasanya kalau misal sebelum masa pandemi itu kan kita biasa ya kalau langsung kemudian kita terima, kemudian kita langsung menjalankan aktivitas yang lain tanpa kita malah melakukan beberapa hal untuk menghindari atau untuk mencegah kuman-kuman yang menempel dalam paket online tersebut. Nah, untuk di masa pandemi ini saya akan coba memberikan beberapa tips untuk ya agar menanggulangi atau mencegah berbagai hal yang sekiranya akan membahayakan diri kita. Ya karena paket online itu kan dari berbagai pihak ya, jadi sudah terkontaminasi oleh tangan satu, kemudian ke tangan kedua, dan kemudian ke tangan terakhir yaitu penerima paketnya. Nah, untuk yang menerima paketnya itu kan kita tidak tahu paket tersebut dalam keadaan bersih ataupun masih terkontaminasi oleh kuman-kuman yang menempel di paket tersebut gitu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tipsnya. Baik, mungkin bisa kita langsung simak untuk penjelasan berikut ini. Baik, untuk tips yang pertama yaitu setelah kita menerima paket itu usahakan tangan kita jangan langsung menyentuh seluruh wajah kita, karena ketika kita sudah menyentuh paket online tersebut kan kita belum membersihkan paket yang kita terima tersebut. Nah, karena itu belum dibersihkan, maka dari itu bisa saja atau kemungkinan dari paket online tersebut itu sudah terkontaminasi oleh kuman-kuman yang dari sebelum diterima. Misalnya yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kita itu kan menerimanya adalah di tangan terakhir. Jadi untuk tangan pertama, kedua, dan ketiga siapa tahu kan dia juga nanti ada kontaminasi dalam paket tersebut. Maka dari itu ketika kita sudah menerima paket jangan langsung menyentuh wajah kita seperti itu. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu bersihkan paket menggunakan disinfektan. Jadi ketika kita sudah menerima paket tersebut, kemudian paket tersebut kita bersihkan menggunakan disinfektan. Di sini bebas ya, maksudnya caranya mungkin bisa disemprot kemudian dilap menggunakan kain ataupun menggunakan tisu, atau bisa saja bisa menggunakan tisu basah ataupun kain lap yang sudah dibasahi. Jadi kita bersihkan dulu kuman-kuman yang menempel di luar atau di kemasan pada paket online tersebut. Jadi perlu kita bersihkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk ya paling tidak di kuman-kuman itu sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan membukanya nanti itu juga sudah dalam keadaan bersih. Baik, setelah kita bersihkan kemasan dari paket online tersebut, kemudian bisa kita langsung buka untuk kemasannya, kemudian bisa kita ambil barang yang kita pesan. Nah, setelah kita membuka paket tersebut, jangan lupa kita membersihkan tangan kita, itu juga menggunakan disinfektan ataupun kita bisa cuci tangan di wastafel, di keran, dan sebagainya. Yang penting tangan kita itu harus kita sterilkan juga. Jadi ketika kita nanti menyentuh barang pesanan kita, nah itu tangan kita udah dalam keadaan bersih. Oke, setelah kita membuka kemasan dari paket online tersebut, untuk tips yang keempat yaitu kita buang kemasan tersebut itu ke tempat sampah, karena kalaupun kita simpan itu kan juga barang yang sudah terkontaminasi juga oleh tangan satu, dua, dan sebagainya. Jadi
lebih baiknya itu kemasan dari barang online tersebut harus kita buang, kemudian kita hanya perlu ambil barang yang kita pesan saja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan kemasan dari paket online tersebut tetap pasti akan membawa kuman ataupun sudah terkontaminasi oleh kotoran. Kemudian untuk tips yang kelima, jadi barang yang sudah kita pesan tersebut itu juga perlu kita sterilkan, bisa kita cuci. Kalau misal barang tersebut bisa kita cuci, ataupun bisa kita taruh di area sinar matahari, karena menurut teori juga itu virus yang sedang merabak ini juga bisa hilang melalui, bukan hilang sih, tapi bisa kita cegah melalui itu barang-barang yang sekiranya itu bisa atau ada kuman-kumannya. Nah itu bisa kita taruh di sinar matahari, jadi bisa untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada atau yang menempel pada barang-barang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi setelah tadi kemasan sudah dibuang, kan otomatis barang yang kita pesan itu kan ya paling tidak kita untuk mewanti-wanti ya, jadi mungkin barang tersebut juga ada kumannya, jadi perlu kita lakukan. Jadi tadi saran dari saya bisa kita cuci ataupun bisa kita taruh di terik matahari. Mungkin itu tipsnya. Baik, itulah tadi untuk tips-tipsnya. Jadi untuk tips yang terakhir ini, yang keenam, yaitu perlu kita membersihkan tangan kita. Jadi ya setelah kita yang tadi yang mulai kita menerima paket, kemudian kita membuka kemasan dari paket tersebut, kemudian kita juga melakukan pembersihan dalam barang yang kita pesan. Nah, untuk yang terakhir ini tipsnya adalah kita harus tetap mencuci tangan kita agar tangan kita dalam keadaan bersih. Nah, nanti juga semisal dari teman-teman belum tahu terkait dengan cuci tangan yang baik, itu bisa dilihat video tutorial dari saya juga itu untuk cara mencuci tangan yang baik. Jadi nanti juga ada videonya seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dan tips dari saya. Saya juga berpesan di sini, mari kita pikirkan resiko yang besar hanya karena hal sepele. Jadi kan kalau misal kita membersihkan paket online ini, itu kan hal yang sepele, kemudian kita mencuci tangan itu juga hal sepele. Nah, jangan sampai hal-hal sepele yang tidak kita kerjakan itu malah akan berdampak besar pada diri kita. Nah, maka dari itu kita harus bijak terhadap segala aktivitas yang kita lakukan untuk yang paling tidak menanggulangi virus corona ini yang saat ini sedang sangat merabak di negara kita, di negara Indonesia. Oke, mungkin itu saja video atau tips dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.